Seperti yang pada umumnya kita ketahui, sio terdiri dari 12 hewan yang berbeda-beda dan mewakili tahun-tahun tertentu. Hewan-hewan dalam sio itu diantaranya adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Hewan yang disebutkan di atas itu sesuai dengan urutannya. Dan tahukah kalian mengapa 12 sio tersebut berada dalam sebuah urutan, dan mengapa kucing tidak termasuk dalam daftar 12 sio tersebut? Berikut ini akan kami berikan kisah legenda atau asal-usul yang mengungkapkan bagaimana terciptanya sio dan alasan karakteristik dari 12 hewan-hewan sio tersebut. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya biar kalian bisa tahu update video-video menarik selanjutnya. Dahulu kala, pada masa awal peradaban China sebelum adanya sio, Kaisar Giok ingin mengundang dan memilih 12 binatang untuk menjadi pengawalnya. Kaisar pun mengirim makhluk abadi ke dunia manusia untuk menyebarkan pesan bahwa yang dapat melewati gerbang surga lebih cepat, semakin baik pangkat yang akan dimiliki. Setelah mendengar pengumuman tersebut, para hewan pun berangkat menuju gerbang surga. Saat itu, tikus bangun sangat pagi. Dalam perjalanannya ke gerbang, ia menemukan sebuah sungai dan ia harus berhenti di sana, karena arus yang deras. Setelah menunggu lama, tikus melihat kerbau hendak menyeberangi sungai dan dengan cepat tikus melompat ke telinga si kerbau. Si kerbau yang rajin tidak keberatan sama sekali dan hanya melanjutkan perjalanannya. Setelah menyeberangi sungai, ia berlari menuju ke istana Kaisar Giok. Tiba-tiba, tikus melompat keluar dari telinga kerbau dan berlari ke kaki Kaisar, hingga tikus berhasil memenangkan posisi pertama dan kerbau pun berada di peringkat kedua. Macan dan kelinci berada di urutan ketiga dan keempat karena keduanya adalah hewan cepat dan kompetitif. Tetapi macan lebih cepat, ia kalah dari kerbau karena dia sempat terseret arus. Sementara kelinci sempat kehilangan pijakan dan nyaris jatuh di sungai. Ia melintasi sungai dengan melompat di atas batu loncatan dan sebatang kayu apung. Naga yang gagah itu berada di urutan kelima karena harus menurunkan hujan dulu di sebuah desa, juga membantu kelinci yang sempat nyaris jatuh di sungai. Setibanya di istana, naga langsung diperhatikan oleh Kaisar Giok, yang mengatakan putra sang naga bisa berada di posisi ke-6. Tapi saat itu putra naga tidak ikut bersamanya. Saat itulah, ular maju dan berkata bahwa naga adalah ayah angkatnya yang membuat si ular berada di peringkat ke-6. Kuda dan kambing tiba, mereka sangat baik dan sederhana yang mana masing-masing membiarkan yang lain pergi terlebih dahulu. Kaisar Langit melihat betapa sopannya mereka dan menempatkan mereka di peringkat 7 dan 8. Ada versi yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya kuda berada di posisi ular, namun ular menyerobot posisi itu dari kuda. Monyet telah tertinggal jauh di belakang, tetapi dia dengan cepat melompat di antara pohon-pohon dan batu, dan berhasil menjadi yang ke-9. Sementara hewan yang datang terakhir adalah ayam, anjing, dan babi. Ke-12 hewan ini akhirnya menjadi penjaga dari gerbang surgawi Kekaisaran Giok. Meskipun kucing dan tikus adalah tetangga, kucing selalu menggertak si tikus, dan tikus merasa sangat marah tetapi tidak berani mengatakannya dengan keras. Oleh karena itu, ia membalas dendam pada kucing. Setelah mendengar keputusan Kaisar, tikus tertawa pada dirinya sendiri dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk balas dendam. Dan hal ini bermula ketika si kucing yang mengantuk menendang pintu tikus yang terbuka. Di saat itu si kucing memerintahkan tikus untuk memberitahunya ketika ia akan pergi ke pesta ulang tahun Kaisar, dan tikus berjanji akan membangunkannya. Namun pada pagi harinya, tikus pergi diam-diam tanpa memberitahu kucing.
kucing tidak bangun sampai balapan selesai dan ia sudah terlambat yang mana membuat si kucing tidak bisa masuk ke peringkat Shio. Setelah pesta, permusuhan besar tumbuh antara kucing dan tikus. Sehingga tikus-tikus itu menyebar ke segala arah karena takut ketika seekor kucing muncul. Versi lain dari cerita Shio mengatakan bahwa kucing dan tikus sampai sejauh menyeberang sungai bersama-sama di atas kepala kerbau. Tetapi tikus mendorong kucing ke dalam air dan kucing hanyut dan tenggelam atau tidak kembali ke gerbang surgawi tepat pada waktunya untuk mendapatkan peringkat.